Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Vini Violita dengan NIM 2301114053. Saya adalah mahasiswi dari program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Di video ini saya bakal mereview jurnal yang berjudul The New Public Governance dari Stephen P. Osborne. Yuk simak videonya. Nah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan dari jurnal ini, kita harus tahu dulu identitas dari jurnalnya. Jurnal yang akan saya ambil merupakan karya dari penulis Stephen P. Osborne dengan judul The New Public Governance yang diterbitkan tahun 2006 dengan penerbit Taylor and Francis. Ada 5 pokok pembahasan dari jurnal yang akan saya review. Yang pertama yaitu sinopsis, merupakan ringkasan singkat yang berisi inti dari suatu karya atau jurnal yang memberi gambaran umum tentang topik yang dibahas. Kemudian ada kelebihan, yaitu aspek-aspek positif yang terdapat dalam suatu jurnal yang menunjukkan keunggulan dibandingkan yang lain. Kemudian ada yang ketiga, kekurangan, yang merupakan kelemahan yang terdapat dalam suatu jurnal yang perlu ditingkatkan. Kemudian ada analisis kritis, yaitu proses mengevaluasi secara mendalam mengenai penyebab, dampak, dan respon terhadap suatu krisis dengan menggunakan data dan informasi yang terkini. Bisa berupa krisis ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah saran, yaitu pernyataan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap kelebihan, kekurangan, dan analisis yang ada dalam suatu jurnal. Kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu sinopsis jurnal. Jurnal ini membahas tentang 3 paradigma utama dalam ilmu administrasi publik dan manajemen, yaitu Public Administration, Neo-Public Management, dan yang berkembang yaitu Neo-Public Governance. Public Administration memiliki fokus pada proses kebijakan publik dan siklus implementasi ketentuan dengan asumsi bahwa implementasi kebijakan dilakukan secara vertikal oleh manajer publik. Neo-Public Management lebih fokus pada proses manajemen internal organisasi layanan publik. Jurnal ini memperkenalkan Neo-Public Governance sebagai paradigma baru yang lebih holistik. Neo-Public Governance melihat negara sebagai pluralistik di mana banyak aktor terlibat dalam layanan publik. Fokusnya adalah hubungan antar organisasi dan tata kelola jaringan. Neo-Public Governance dianggap mampu mengintegrasikan kekuatan publik administration dan juga Neo-Public Management, serta menangkap realitas manajemen publik masa kini yang pluralistik. Membangun kerangka konseptual baru untuk pengembangan teori dan riset manajemen publik pada abad ke-21. Inti dari jurnal ini adalah memperkenalkan paradigma baru Neo-Public Governance sebagai pendekatan yang lebih menyeluruh dalam ilmu administrasi publik dan manajemen. Pokok pembahasan yang kedua yaitu kelebihan. Yang pertama, jurnal ini menyajikan analisis mendalam tentang pergeseran paradigma dari Neo-Public Management ke Neo-Public Governance sebagai paradigma baru. Yang kedua, jurnal ini memberikan wawasan, pemikiran kritis, dan reflektif tentang arah revolusi Public Administration Management, serta menawarkan pandangan yang inovatif terkait dengan tantangan dan peluang dalam tata kelola publik saat ini. Dan yang ketiga, jurnal ini memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan teori dan penelitian dalam konteks tata kelola publik modern. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama, jurnal ini terfokus pada satu sudut pandang atau pendekatan tertentu terhadap Neo-Public Governance tanpa mempertimbangkan variasi pendekatan lain yang dapat memperkaya diskusi. Yang kedua, jurnal ini belum mengintegrasikan lebih banyak perspektif seperti aspek ekonomi dan politik dalam pemahaman dan penerapan Neo-Public Governance.
Yang ketiga, jurnal ini masih kurang dalam menyajikan data empiris atau studi kasus untuk mendukung argumen. Materi yang keempat yaitu analisis krisis. Jurnal ini membangun argumen teoritis tentang paradigma baru dalam ilmu administrasi publik yaitu Neo Public Governance sebagai pendekatan yang lebih menyeluruh dibanding Public Administration dan Neo Public Management. Akan tetapi argumen ini masih bersifat konseptual dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar dapat diverifikasi secara empiris. Perbandingan antara Public Administration, Neo Public Management, dan Neo Public Governance dilakukan secara deskriptif namun belum sepenuhnya menunjukkan perbedaan yang jelas terutama antara Neo Public Management dan Neo Public Governance. Ada kemungkinan adanya overlapping konsep di antara keduanya. Kemudian juga jurnal ini kurang mempertimbangkan konteks sosiopolitik dan kultural di mana paradigma-paradigma tersebut diterapkan. Padahal implementasi dapat berbeda di negara yang berbeda. Klaim bahwa Neo Public Governance mampu mengintegrasikan kekuatan Public Administration dan Neo Public Management belum didukung dengan contoh-contoh kasus yang nyata penerapannya. Analisis kritis terhadap kelemahan Public Administration dan Neo Public Management dinilai kurang mendalam, seolah Neo Public Governance diangkat sebagai solusi tunggal tanpa mempertimbangkan keterbatasannya. Secara umum, argumen yang dibangun bersifat normatif untuk mengangkat Neo Public Governance sebagai paradigma baru daripada sebagai kajian kritis terhadap perkembangan ilmu administrasi publik. Kemudian kita masuk pada pokok pembahasan terakhir yaitu saran. Yang pertama, dapat menyertakan hasil-hasil penelitian terkait implementasi Neo Public Governance di berbagai konteks kebijakan dan layanan publik. Misalnya model kemitraan antar lembaga, manajemen hubungan antar stakeholder, mekanisme governansi, dan jaringan layanan. Yang kedua, memperkaya jurnal dengan kajian perbandingan tentang unsur-unsur Neo Public Governance yang berlaku di berbagai negara dapat menginspirasi pengembangan teori lebih lanjut. Ada kemungkinan variasi paradigma ini di berbagai konteks nasional. Yang terakhir, dapat menambahkan artikel review yang menilai dampak Neo Public Management selama ini, kritis atas Neo Public Management, dan kecocokan Neo Public Governance sebagai penggantinya. Ini dapat memperkuat argumentasi bahwa Neo Public Governance merupakan paradigma baru yang lebih komprehensif. Baiklah, sekian review dari jurnal The Neo Public Governance. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan atau bahasa, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.